Nah, dari sini kita melaju ke berikutnya, yaitu apa itu batin. Ya, jadi kita masuk ke dalam diri kita lihat diri kita, oh ya, jasmani saya ini terdiri dari 5 elemen, ada tanah, ada udara, api, ruang, ya, dan apa namanya, uh, elemen yang lain, ya, penyusun fisik. Nah, kemudian ketika kita lihat diri kita seperti cangkang telur, maka kita suka mendengar 6 indera. Ya, bayangkan kita cangkang telur, kita punya 6 lubang. Ya, pertama adalah kita mendengar sekarang. Kita punya panca indera pendengaran. Nah, kemudian kita bisa melihat presentasi. Nah, itu ada indera penglihatan. Nah, kemudian kita bisa mengecap, dan kita bisa mencium, dan kita bisa menyentuh. Ya. Nah, kemudian ada yang keenam, yaitu adalah kesadaran mental. Orang yang suka menyebutnya sixth sense. Nah, itu maksudnya itu loh. Sixth sense. Jadi orang-orang yang punya kesadaran mental tinggi, misalnya, atau kesadaran mental yang terasah, nah itu apa namanya? Itu punya uh, ibaratnya satu mungkin benih benih karma ataupun jejak karma, dia pernah dulu sering meditasi dan kontemplasi, ya, sehingga lebih sensitif orangnya seperti itu. Nah, kemudian selain dibalik dari panca indera itu ada yang namanya kesadaran, ya. Ada yang namanya kesadaran penglihatan, ada yang namanya kesadaran pendengaran, ada namanya kesadaran pengecap, dan seterusnya, baik penciuman ataupun sentuhan. Nah, di dalam Buddhism, kesadaran ini itu dipengaruhi oleh karma. Jadi makanya kita bisa lihat, oh ya, ini di depan kita warnanya pink, gitu kan. Maksudnya presentasinya kan warnanya pink, gitu ya. Terus ada yang netral, ada yang biasa aja, ada yang ngerasa, ih bagus ya, gitu. Ya kan? Kontak ya, kita kontak terhadap objek, terus kita bilang, ih bagus ya. Nah itu ada rasa menyenangkan. Terus ada yang bilang, kalau laki-laki, ih ini kok presentasinya pink ya, ih bukan gua banget. Nah, tidak menyenangkan. Nah, nanti kita belajar lebih lebih jauh lagi tentang ini. Tapi intinya di balik mata kita itu bukan hanya ada syaraf, tapi ada kesadaran penglihatan yang dipengaruhi oleh karma. Makanya orang melihat sesuatu itu bisa jadi beda gitu. Misalnya contoh, kita lihat deh orang yang kita sayang atau kita lihat pasangan kita. Kita ngeliatnya kan cakep banget kan? Ya kan? Bahkan kita kalau makan apa aja sama dia itu, aduh rasanya kayak hmm, makannya itu nikmat banget gitu. Ya kan? Nah itu. Karena ada kesadaran di balik dari kesadaran sentuhan, penciuman, pengecap, dan itu dipengaruhi oleh buah karma kita. Nah, uh, di balik itu semua, kesadaran mental juga punya kesadaran mental. Itu dia memang sudah stay di situ, berbentuk kesadaran seperti kita sekarang ini. 6 kesadaran indera kita lagi aktif, sedang aktif, semuanya aktif sekarang. Makanya orang suka bilang, oh sadar nggak atau pingsan nggak? Kalau dia pingsan itu berarti salah satu kesadaran ini, dan nanti ada kesadaran yang selalu hadir, faktor mentalnya itu hilang. Gitu. Oke? Nah jadi ini yang penyusun batin utama. Jadi ada 5 panca indera dan ada kesadaran mental. Nah, kemudian ada yang namanya batin utama dan faktor-faktor mental. Di slide berikutnya. Nah, jadi tadi ini ya untuk mengingatkan
Bahwa jasmani menurut tradisi timur air, tanah, api, udara, dan panas. Kemudian, nah kesadaran indrawi yang tadi, ya, fungsinya apa kesadaran indrawi kita? Dia hanya bisa mengenali objek, kenal aja. Oh putih, gitu, ya. Nah, dan dia pada saat ini indrawi itu, saat ini panas, saat ini sedang mendengar, saat ini saya sedang misalnya duduk, gitu ya. Dia bisa mencerap saat ini, kan menyentuh, menyentuh. Kita sedang menyentuh entah ranjang atau menyentuh kursi atau menyentuh lantai, gitu kan? Nah, dia mencerap momen pada saat itu, tok, ya. Dia momen ini, indrawi itu ini. Tapi kesadaran mental, dia bisa backwards, dia bisa forward. Jadi dia bisa mundur, dia bisa maju. Nah, jadi dia bisa mengingat momen. Nah, makanya kan apa yang dijual Korean K-pop terhadap sama kita itu adalah momen. Momen ketika Jungkook bernyanyi gitu kan. Momen ketika Song Hye Kyo uh, mengibas rambutnya kan seperti itu, momen, momen itu. Nah, jadi kita bisa mengingat momen itu, mengingat momen ketika saya dikasihi, saya disayang, atau saya dimarahi. Kadang-kadang momen yang gak enak itu nanti bisa kejawab dengan mempelajari batin dan faktor mental. Kenapa kita susah mencerabut momen yang gak enak ketimbang momen yang enak? Nanti bisa kejawab. Kenapa kita lebih suka berkubang di dalam penderitaan, gitu ya. Nah, misalnya kita bisa mengingat sebelumnya saya pernah ke Pulau Seribu, misalnya gitu. Ya, itu contoh. Nah, jadi batin utama itu kemampuannya muncul memahami sifat alami dari objek tertentu. Ya, itu adalah batin utama. Itu adalah kesadaran indrawi dan kesadaran mental. Oke, itu ya. Dia intinya generik nih, umum. Dia mengenali sesuatu itu umum. Ya, tapi kalau yang indrawi dia saat ini, si mental ini kayak dia bisa ngegerakin depan, belakang gitu. Oke. Nah, nextnya ini kita masuk ke faktor-faktor mental. Nah, biasanya kan teman-teman pas melakukan skripsi atau penelitian, riset, itu kan suka misalnya meneliti tentang kesuksesan manajemen dengan faktor-faktor pendukungnya, kan misalnya begitu, ya. Atau uh, penemu apa meriset meneliti tentang produk uh, obat jamuan tradisional dengan faktor-faktor pendukungnya, misalnya seperti itu. Jadi faktor-faktor pendukung ini faktor-faktor yang menyusun, ya. Nah, faktor-faktor mental cetasika ini dia lebih spesifik. Spesifik dalam arti dialah yang mewarnai batin kita. Jadi ibaratnya batin utama tadi itu seperti um, jalur apa namanya tol, ya, jalan tol itu. Nah, faktor-faktor mental cetasika ini tuh kayak jangan deh, kita misalnya ambil contoh gini. Lubang batin kita itu seperti uh, batang besi, ya, dan faktor mental itu kayak magnet-magnet di sekelilingnya. Nah, ketika salah satu magnet itu nempel, nanti dia tergantung siapa yang lebih kuat kan. Misalnya yang nempel itu buruk, dia akan mewarnai itu jadi buruk semuanya. Ya kan? Berarti kan sifat besi itu akan sesuai dengan magnet dan dia akan bisa menarik magnet-magnet yang lain. Seperti itu. Nah, jadi dia berubah. Nah, kalau misalnya teman-teman saya suka pakai contohnya itu uh, kenal kartun Inside Out? Inside Out? Teman-teman tahu nggak kartun itu? Ah, pernah ya? Tahu? Oke.
Nah, pas di Inside Out itu kan kesannya ada satu yang bola-bola itu yang merah, eh, ungu, hijau, ya kan? Kalau dia blue itu kan sedih kan? Dia kerjanya dia nanti ambil tombol di tengah, dia pencet, terus si anaknya ini langsung berubah jadi nangis. Terus kalau misalnya kayak Angry Bird itu yang si kotak merah itu kerjaannya marah terus, dia lagi memegang kendali, dia tiba-tiba akan berubah jadi marah. Nah, kurang lebih kalau mau benar-benar menyederhanakan cara operasinya untuk awal-awal ini mungkin seperti itu. Nah, cuman kan di situ kesannya ada tombol-tombol ya gitu. Nah, kalau di sini momennya terjadi sangat cepat. Ada di dalam diri kita seperti itu. Hmm. Nah, faktor-faktor mental cetasika inilah yang menguasai batin kita. Dia seperti batang besi, ada magnet, dia tempel, dia langsung mengubah satu itu jadi sifat dari magnet ini. Ya. Nah, dan tadi batin utama itu kan dia mengenali sesuatu umum, ya kan? Nah, cetasika ini yang spesifik. Dia memahami karakteristik dari si objek. Karakteristiknya dari apa? Nah, ini yang tadi aku bilang, melihat pink. Suka nggak suka netral. Ya gitu. Inilah yang nantinya akan menghasilkan karma. Ya. Inilah perasaan senang, tidak senang, netral. Ini yang menyebabkan karma. Ya kan? Karma itu kan adalah niat ya. Cetana ya. Niat. Artinya pergerakan, bergerak, sesuatu yang bergerak. Nah, sesuatu yang bergerak itu bukan hanya fisik, tapi mental. Nah, makanya di Buddhis dia akan selalu lebih turun, dia jauh masuk ke dalam diri. Dia membongkar membongkar sumber permasalahan. Nah, jadi di sini contohnya dia bisa mengenali karakteristik dari objek ya. Karakteristik bukan hanya biru putih, tapi dia mengenal karakteristik esensinya. Biru itu tidak kekal. Biru itu akan hancur, ya. Ada karakteristik tertentu yang dia kenalin. Nah, ada berapa faktor mental? Ada beberapa versi, tapi di sini saya mengambil versi yang sangat umum. Itu uh, biasa dikatakan 51 faktor mental. Nah, jadi bayangin teman-teman, tubuh kita itu terdiri dari 5 elemen tadi. Kemudian batin kita utama yang selama ini kita menganggap dia satu. Tapi sebenarnya bukan satu. Tapi dia terdiri dari kumpulan 51 faktor mental ini. Nah, 51 faktor mental ini dibagi menjadi 6 kategori. Ada yang namanya faktor mental yang selalu hadir. Selalu hadir jadi selalu hadir. Ada istilahnya omnipresent. Jadi lubang batin itu bayangkan kayak tol, tapi bukan tol di Indonesia, tapi tol di China yang dia bisa punya 12 jalur sekaligus. Nah, namun lubang batin manusia itu hanya bisa dikuasai oleh either dia satu jenis saja. Jadi kalau dia baik, dia baik. Kalau dia buruk, dia buruk. Dalam arti faktor mental yang menguasai dia pada saat itu tidak mungkin satu magnet yang kan magnet yang sama dia akan menarik magnet yang sama, ya kan? Dia nggak mungkin menarik magnet yang berlawanan, gitu. Kan biasanya magnet kalau yang dia ujungnya sama kan dia akan menolak ya, seperti itulah. Maksudnya seperti itu. Jadi secara nature karakteristik batin kita itu dia bisa dikuasai oleh kalau dia bajik, maka dia akan menarik yang bajik. Makanya banyak di sini yang suka bilang gini, kalau kamu lagi menginginkan sesuatu, berbuat baiklah. Itu seperti itu sebenarnya. Karena dia mematangkan karma.
Cara kerjanya begitu. Nah, makanya di seluruh keyakinan dia pasti akan bilang berbuat berdermalah, apa namanya, berbagilah, berbagi kasih, berbagi segalanya itu karena ini, ya. Nah, 5 faktor mental yang selalu hadir. Kemudian ada 5 faktor mental yang ditentukan oleh objek. Jadi objeknya itu apa, baru dia akan faktor mental itu dia akan menyesuaikan dengan objeknya. Kemudian 6 faktor mental yang mengganggu. Nah, ini mengganggu ini dalam arti emosi, ya. Uh, dia selalu hadir. Dia sering kali hadir ini. Kemudian 20 faktor mental pengganggu sekunder, ya. Kemudian 11 faktor mental bajik, ini yang baik. Ya, ingat ya. Ini yang menunjukkan Pangeran Siddhartha menunjukkan bahwa dengan kehidupan manusia dia bisa tercerahkan. Itu karena ini. Makanya dia bilang potensi pencerahan itu ada di setiap makhluk. Jadi pencerahan itu adalah hak semua makhluk. Bukan sesuatu yang eksklusif. Hanya Anda karena Anda mengikuti satu pandangan tertentu, maka Anda yang berhak untuk menjadi bahagia, kan tidak bisa seperti itu. Yang namanya welas asih, maka dia universal, tanpa kecuali. Tidak mengkotak-kotakan, ya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ada 4 faktor mental yang dapat berubah. Itu nanti kita pelajari seksama, ya. Yang berubah itu, jadi dia bisa bajik, dia bisa buruk, atau dia bisa netral. Kebanyakan kita melakukan sehari-harinya, kalau kita tidak bisa membedah sampai tingkat, menyadari sampai tingkat hormonal, biasanya banyaknya itu buruk. Tapi kalau kita bisa sampai menyadari hormon ke bawah, biasanya netral. Dan kalau yang lebih dalam, yang memahami batin faktor mental, dia lebih memahami bagaimana caranya menjaga batin dia, biar 24 jam itu cenderung dia lebih bajik. Nah, jadi apa sih manfaat kita belajar seperti ini? Bukan berarti kita nanti nggak ada ujian ya, teman-teman. Tidak ada ujian atau tidak ada apapun. Tapi kita membedah diri kita sendiri sehingga kita bisa mengatasi banyak sekali permasalahan yang terjadi diri kita dan sekeliling. Nah, jadi itu ya, saya akan berikan hanya di 5 faktor mental yang selalu hadir pada kesempatan kali ini, apa saja. Nah, ada 5. Nah, jadi saat ini juga teman-teman, di dalam batin teman-teman itu ada 5 hal ini. Karena kalau salah satu nggak ada, itu berarti lagi either pingsan atau kualitas otaknya atau mungkin kurang makan ya, atau kelaparan gitu, mungkin lupa makan. Ya misalnya perasaan, pasti dong teman-teman punya perasaan dan lagi aktif sekarang pasti. Dan dia akan membagi fenomena menjadi 3. Menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Ya, so ya biasa-biasa aja. Wah, luar biasa. Wah, gua senang ini. Ah, biasa aja. Kayak gitu, ya. Terus kemudian diskriminasi, membedakan. Nah, mencengkram, membedakan, ini dapatnya dari kita dapat membedakan. Ya, misalnya kita bisa membedakan orang A, orang B, konsep A, konsep B, kemudian mencerna perbedaan konsep itu atau mencerna perbedaan apa yang kita lihat. Nah, kemudian ada niat atau cetana. Niat ini makanya dibilang karma dimulai dari niat. Itu kenapa? Karena dia adalah faktor mental yang selalu hadir. Jadi makanya di dalam Buddhism sangat ditekankan motivasi itu karena untuk mempengaruhi faktor mental yang selalu hadir ini. Niat ini. Kerjaannya, fungsinya adalah menggerakkan batin yang bersekutu dengannya ke objek yang diambil oleh cetana. Nah, jadi niat itu yang menjadi lokomotif. Ya. Kemudian kontak, itu yang mempertemukan objek, indera, dan kesadaran.
Nah, jadi faktor mental ini fungsinya sangat spesifik. Dia kayak semacam router gitu, router WiFi di rumah kita itu loh, ya kan? Itu kan sebenarnya menangkap sinyal dari BTS, ya kan? Dia tangkap, kemudian dia sebar luasan ke kita sampai kita kontak. Nah, itu kerjaannya seperti itu. Nah, tapi itu di dalam batin kita. Nah, kemudian perhatian, seperti yang teman-teman sekarang sedang memperhatikan presentasi dan slideshow ini. Nah, maka teman-teman sekalian memiliki faktor mental perhatian ini. Dia selalu hadir. Jadi di dalam lubang batin kita sekarang ini itu ada kesadaran panca indera, kesadaran mental yang mana itu adalah batin utama kita dan 5 faktor mental yang selalu hadir. Nah, maka minimal dalam batin kita ini sedang bermain ada sekitar 10 kesadaran, belasan kesadaran yang sedang ada aktif saat ini. Ya, yang mana saya yakin cenderung sebenarnya pada saat ini antara bajik atau netral. Nah, oke. Nah, baik. Nah, inilah materi kita pada hari ini.